Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi terkait dengan uji normalitas dan juga contoh analisis data atau uji normalitas dari suatu data dengan menggunakan uji Liriverse menggunakan Excel. Teman-teman, metode statistika itu merupakan prosedur-prosedur atau cara-cara penyajian dan penafsiran data. Ini kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, di dalam metode statistika itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini merupakan metode pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data ya. Deskriptif ini bersifat memberi gambaran dalam statistika deskriptif ini ya. Misalkan menggambarkan keadaan suatu data menggunakan nilai rata-rata, nilai simpangan baku, nilai tempat ya. Nilai tempat itu ada kuartil, desil, persentil ya, itu statistika deskriptif. Kemudian jenis yang kedua yaitu statistika inferensial. Di dalam statistika inferensial ini ada metode, ada analisis, dan peramalan, pendugaan, dan penarikan kesimpulan. Statistika inferensial ini bersifat melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap sampel sehingga hasil analisisnya bisa disimpulkan berlaku di populasinya. Nah, di dalam statistika inferensial ini ada dua jenis, yaitu analisis parametrik dan non parametrik. Nah, tergantung dari parameter statistiknya. Nah, untuk menentukan analisis data parametrik atau non-parametrik yang akan kita gunakan dalam menganalisis data, khususnya data hasil penelitian, maka kita perlu melakukan uji normalitas. Ya, jadi uji normalitas itu diperlukan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hal ini berkaitan dengan keabsahan dalam penarikan kesimpulan, karena dalam uji statistika parametrik, statistik hitung yang digunakan itu diturunkan dari fungsi distribusi normal. Jadi kalau kita mau menggunakan analisis statistika parametrik, maka syarat utamanya sampelnya harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, oleh karena itu, sebelum kita melakukan uji hipotesis menggunakan metode statistika parametrik khususnya, atau dalam menentukan statistika mana yang akan kita gunakan, maka kita harus menguji terlebih dahulu kenormalan dari distribusi data sampel yang akan kita gunakan. Uji normalitas yang sering digunakan itu ada uji Liriverse, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson, dan uji Shapiro. Kemudian untuk hipotesis dari uji normalitas yang akan diuji yaitu untuk hipotesis nolnya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan hipotesis alternatifnya kebalikannya dari hipotesis nol, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menguji normalitas suatu sampel menggunakan uji Liriverse. Kenapa uji Liriverse? Karena penggunaan uji Liriverse ini relatif mudah dan akurat.
Nah, prosedur atau langkah-langkah dalam penggunaan uji reverse itu yang pertama, kita ubah data ke dalam bentuk bilangan baku Z ya, dengan rumus ZI adalah XI atau data ya, data ke I dikurangi rata-rata simpangan baku, kemudian menentukan peluang baku FZI, dan yang ketiga menentukan proporsi bilangan baku, yang keempat ya, menghitung selisih FZI dan SZI, kemudian menentukan harga mutlaknya, ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut sebagai harga nilai L0, kemudian bandingkan L0 ya dengan nilai L tabelnya. Jika L0 lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Dan jika nilai L0 lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak dan kita menerima HA-nya. Jadi kalau H0 diterima ya hipotesisnya tadi, berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kalau H0 ditolak, berarti kita ambil kesimpulan di HA-nya, HA yang diterima. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Oke, selanjutnya kita coba analisis data menggunakan uji Lilliefors. Kita coba menggunakan Excel contohnya ya. Misalkan kita akan menguji normalitas dari data ini. Misalkan ini data hasil belajar siswa dari 15 sampel, kemudian kita akan menguji apakah data ini berasal dari sampel ya, sampel yang diambil datanya ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Oke, langkah pertama tadi ya, kita mengubah XI nilai data ini ke dalam bilangan baku Z dengan rumus ZI adalah XI ya, ini XI-nya datanya, data ke I dikurangi nilai rata-rata dibagi simpangan baku. Maka kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu ya. Ini untuk mencari nilai rata-rata, teman-teman bisa mencari secara manual, menjumlahkan ini dulu dibagi 15, atau bisa kita langsung karena kita pakai Excel ya, ketik di rata-rata ini sama dengan kemudian average ya, average ini kita blok data yang akan kita hitung rata-ratanya, tutup, kemudian baru kita enter ya. Ini jadi rata-rata dari data ke 1 sampai ke 15 adalah 65,93. Selanjutnya kita menghitung simpangan baku. Simpangan baku ini bisa dihitung dengan cara manual juga ya. Rumusnya untuk simpangan baku itu simbolnya S ya. S itu XI min X bar dibagi banyaknya data ya. Jadi ini dikurangi rata-rata dibagi 15, dikurangi kemudian diakarkan ya dari varian. Tapi karena kita ya pakai Excel ini satu lagi, jadi kita bisa secara langsung, yaitu dengan mengetikkan sama dengan, kemudian simpangan baku itu sama dengan standar deviasi ya, standar deviasi. Jadi standar deviasi ini, dan kita blok dan enter ya. Jadi ini simpangan baku dari data hasil pelajaran siswa ini tadi ya. Ya, sebelumnya data hasil pelajaran siswa ini harus diurutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Kalau datanya belum urut, bisa diurutkan dulu dengan pakai sort ini ya, diurutkan dari paling kecil ke paling besar. Selanjutnya kita hitung nilai ZI dengan rumus XI min X bar plus S. Oke, berarti di sini
di kolom yang akan kita hitung ini, di set ini kita ketikkan sama dengan ya, di kurung buka, XI nya adalah ini dikurangi rata-ratanya ini ya, di kolom K9 ya. Tetapi karena nanti kita akan tarik ke bawah, maka kita kasih tanda S dolar ya, seperti simbol dolar S di depan dan di belakang K ya, atau di depan K dan di depan, dan kita kunci ini sehingga nanti tidak berubah nilainya. Kemudian kurung tutup ya, XI dikurangi rata-rata dibagi simpangan bakunya adalah ini ya, di K10 ya, sama kita kunci ini ya, kemudian kita enter. Ini ketemu ZI atau Z bilangan baku dari X yang pertama. Untuk X berikutnya tinggal kita tarik ya, semua. Jadi fungsinya tadi tanda dolar ini untuk mengunci supaya yang berubah hanya nilai XI nya saja, tetapi nilai rata-rata dan nilai simpangan bakunya tetap. Selanjutnya kita hitung FZI. Nah, ini FZI, teman, hitung FZI, tentukan peluang bilangan baku FZI. Nah, ini bisa kita cari manual dengan menggunakan tabel atau bisa kalau Excel bisa langsung ya. Saya berikan contoh dulu untuk manual, misalkan ini negatif 1,65 ZI nya, maka kita buka tabel distribusi normal kumulatif ya, ingat yang kumulatif ya. Tabel distribusi ZI nya ada dua ya, tapi kita ambil yang normal kumulatif Z. Tadi Z-nya adalah negatif 1,65, maka untuk melihat Z tabelnya adalah kita ambil 1,65 tadi ya, negatif 1,6 ini ya, negatif 1,6 untuk barisnya. Kemudian kita cari 0,05 nya di sini ya, di kolom 0,05 dan baris 1,65. Jadi barisnya kita berdasarkan 1 sampai bilangan satuan sampai 1 angka di belakang koma dan 2 angka di belakang koma untuk menentukan nilai kolomnya. Jadi untuk kalau negatif 1,65 adalah negatif 1,6, pilih barisnya, kemudian kolomnya 0,05 yaitu 0,0495. 0,0495 ya. Begitu juga seterusnya kalau teman-teman hitung manual seperti itu. Tapi karena kita pakai Excel, kita bisa langsung itu dengan kita ketikkan di sini sama dengan 0 distribusi ini ya. Kemudian kita ketik setnya, klik di setnya ya, di sini. Enter. Ya, kalau yang di tabel tadi angkanya sudah dibulatkan ya. Nih ya, kita bulatkan aja sama. Jadi angka di belakang koma. Ya, angka di belakang koma. Ya, maksudnya ada selisih di sini. Kalaupun ada selisih sedikit itu sangat kecil ya, karena berdasarkan pembulatan. Oke, untuk peluang FZI nya sudah. Sekarang kita tentukan nilai SZI. SZI sini ya, SZI proporsi bilangan baku SZI ya. Z1, Z2 banyaknya bilangan baku yang lebih kecil dari ZI dibagi banyaknya data. Jadi untuk SZI ini di yang lebih Z yang lebih kecil ya, data yang
lebih kecil dari ini data ini kan lebih kecil atau sama dengan ya 1,65 ya, atau kita bisa lihat dari X-nya juga ini 3, berarti kan hanya 1 ya, sama dengan ini 1, berarti dibagi banyak data itu 15, berarti ini sama dengan 1/15. Kemudian yang kedua, peluang yang lebih kecil dari ZI ya, yang peluang lebih kecil dari ZI, banyaknya data yang lebih kecil dari ini ZI ini ada 1, 2 ya, lebih kecil atau sama dengan, berarti ada 1, 2 ya, berarti 2 sama dengan 2 sama dengan 2/15 ya. Kemudian yang ini ketiga lebih kecil atau sama dengan, berarti ada 1, 2, 3 itu sama dengan 3/15. Kemudian yang keempat ini sama dengan 1, 2, 3, 4 sama dengan 4/15. Nah, lebih mudahnya teman-teman, karena ini data sudah urut, jadi banyaknya data itu akan supaya lebih cepat sama dengan nomor urut ini ya, jadi bisa kita langsung saja supaya lebih mudah pakai nomor urut ini ya, yang penting datanya ini sudah urut dari yang paling kecil paling besar, sama dengan nomor urut ini dibagi 15. Nah, oke, kita tarik ke bawah. Ada semua. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa di sini tuh ada yang nilainya sama. Ya, jadi kalau di sini artinya apa? Nilai yang lebih banyaknya data yang lebih kecil atau sama dengan, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Berarti ini harusnya 6 ya. Atau lebih mudahnya ini kan sama dengan 6 di sini ya. Jadi ini kan data keempat, 5, 6 sama. Berarti kita ambil nomor urut yang terbesar dari data yang ini sama ini. Ada 6. Berarti ada di B6 ini di B7 ya, B7 ini juga sama, ini juga sama karena datanya sama ya. Perhatikan ada lagi yang sama 66, 71, 74, 8. Nah ini 92 ini sama ya, berarti kan yang banyaknya yang lebih kecil atau sama dengan dari ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sama dengan berarti ada 15 ya, atau ini sama dengan 15 ya, 15 atau 15 itu ada di B16 ya, atau tulis langsung 15 juga hasilnya sama ya, ini atau langsung aja di sini tulis 15 dibagi 15 gitu ya, sama saja hasilnya. Oke, untuk selanjutnya tentukan selisih antara FZI dan EZI, kemudian tentukan harga mutlak. Harga mutlak itu nilai positifnya ya, jadi walaupun hasilnya negatif nanti diambil harga mutlaknya akan menjadi nilai positif. Itu berarti sama dengan nilai mutlak itu kalau dalam Excel ya pakai ABS absolut ya, ABS ya, ABS. Tetapi ini kita hitung dulu nilai selisihnya, FZI dikurangi ya, jadi nilai mutlak dari FZI dikurangi SZI ya, jadi kalau seperti ini hasilnya negatif nanti hasilnya akan positif semua. Jadi ini sudah harga mutlak, jadi di sini di kolom ini hasilnya harus positif semua, kalau masih ada negatif nanti salah ya, jadi karena kita harus mengambil harga mutlaknya. Oke, untuk selanjutnya yaitu menentukan L0 atau nilai L hitungnya. Nilai L hitung adalah nilai maksimal dari harga mutlak FZI dikurangi SZI atau nilai tertingginya. Tertingginya kita tentukan di sini ya, sama dengan
dengan dalam Excel langsung aja kita nilai tertinggi yaitu max ya, maksimal nilai tertinggi dari nilai di sini. Oke, nilai tertingginya ini ya. Jadi ini L 0-nya 0,1029 atau kita bulatkan aja menjadi dua angka aja ya, dua angka di belakang. Jadi L-nya adalah 0,1. Kemudian L tabel kita lihat di tabel L uji lulus ya, sampelnya ada 15 dengan alfa ya, alfa atau taraf nyata ya, ini alfa taraf nyata, kita pilih yang 5%. Kenapa 5%? Karena kita tadi analisis data hasil belajar, berarti penelitian dalam dunia pendidikan itu cukup menggunakan alfa 5%. Kalau kita menggunakan alfa 5%, artinya kesimpulan yang kita ambil dari hasil analisis ini adalah 1 min alfa atau 1 dikurangi 0,05 ya, atau 0,95, artinya tingkat kepercayaannya adalah 0,95 kali 100% yaitu 95%. Jadi kesimpulan hasil penelitian kita adalah 95% tingkat keyakinannya. Oke, dengan alfa 0,05 atau 5% dan sampel 15 kita peroleh nilai L tabelnya ya, ini 15 alfa 0,05 atau 5%. Jadi L tabelnya adalah 0,220. L tabelnya 0,220 tadi ya, 22 kita coba 0,220 itu ya, 0,220. Nah, kita lihat di sini L0 dengan L tabel dibandingkan L0 ternyata lebih kecil dari nilai L tabel ya, di sini lebih kecil. L0 lebih kecil dari L tabel ya. Kita lihat, kita ingat ya, ini kita menemukan kesimpulan. Jika L0 lebih kecil dari L tabel, maka H0 yang diterima. Ya, jadi kesimpulannya H0-nya. Jadi kesimpulannya bunyi H0-nya ini ya. Jadi kesimpulannya adalah sampel berasal dari data berdistribusi normal ya, artinya hasilnya adalah berdistribusi normal. Nah, seandainya nilai N0-nya lebih besar dari L tabelnya, maka kita tolak H0 dan terima HA. Maka sampel berasal dari data berdistribusi tidak normal. Tapi pada data ini ternyata L hitungnya atau L0-nya lebih kecil dari L tabel. Jadi kesimpulannya sampel berasal dari data berdistribusi normal. Begitu, dengan demikian selesai kita berlatih menganalisis data untuk menguji normalitas dari suatu data, dan kalau dalam penelitian ini bisa kita gunakan untuk menentukan statistika ujinya, kita akan menggunakan statistika parametrik atau statistika parametrik. Demikian, terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.